Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan kita ada panggilan kita mengijabah panggilan muazin untuk salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan salat di masjid ini menjadi kebiasaan kita. Kita berusaha, khususnya laki-laki, bahwa yang namanya salat fardu itu adalah di masjid. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau Ibnu Umar menceraikan istrinya, dan beliau menceraikan istrinya dalam keadaan haid berhalangan. Umar radhiyallahu anhu menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Ibnu Umar, anak saya Abdullah Ibnu Umar, menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu falyuraji'ha. Kata Nabi, wahai Umar, sampaikan kepada anakmu, suruh dia kembali kepada istrinya. Apa yang menjadi pemahaman atau ilmu yang kita pahami dari hadis ini, bahwa di satu sisi talak itu memang berada di tangan laki-laki, tapi sesungguhnya Islam memberikan aturan yang sangat ketat sekali. Islam memberikan tuntunan yang sangat ketat sekali, sehingga seorang laki-laki kecil kemungkinan untuk menceraikan istrinya. Salah satu ilmu yang harus dipahami oleh seorang suami, kapan boleh menceraikan istrinya kalau itu sebuah pilihan atau opsi dalam berkeluarga. Maka yang pertama dipahami adalah bahwa sesungguhnya seorang suami boleh menceraikan istrinya. Yang pertama, istrinya tidak dalam keadaan berhalangan. Istrinya tidak dalam keadaan berhalangan, tidak haid. Yang kedua, seorang suami boleh menceraikan istrinya. Istrinya suci, selesai dari haid, dan istri tersebut tidak digaulinya. Artinya, apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, atau seorang suami menceraikan istri dalam keadaan suci dan sucinya digauli, maka dalam kajian fikih disebut dengan nama tolak bid'i. Apa itu tolak bid'i? Tolak yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Artinya seorang suami boleh dia menceraikan istrinya kalau itu sebuah pilihan dalam berkeluarga. Sudah upaya dilakukan, tidak ada kecuali untuk cari, pastikan yang pertama istrinya tidak keadaan haid.
Bapak bisa bayangkan kalau haid itu umurnya waktunya selama 10 hari, berarti 10 hari tidak boleh diceraikan. Yang kedua, kalau itu diceraikan setelah bersuci, ingat, sewaktu suci biarkan suci. Tapi kalau suci, maaf, kalau umpamanya hari ini istrinya suci dan nanti malam dia gauli istrinya, maka untuk besoknya dia tidak boleh menceraikan istrinya. Artinya sangat ketat bagi agama untuk menjaga kehormatan seorang istri perempuan. Maka ada seorang yang bertanya, Pak Ustadz, saya berkeluarga, suami saya pulang kampung tadi pagi. Tadi pagi dia pulang kampung pamit. Kemudian sesampainya di kampung datanglah WA kepada saya. Isi WA itu mengatakan, Adinda, sesungguhnya kita sudah cerai pada hari ini. Padahal Pak Ustadz, maaf, tadi malam kami melakukan hubungan suami istri. Tapi karena alangkah sombong, alangkah angkuhnya seorang laki-laki, dia gauli istri kemudian diceraikan, maka agama itu tidak dipuji. Artinya salah satu ilmu harus dipahami oleh seorang suami. Bagaimana hukum perceraian di dalam Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka tuntunan yang kedua, yang keluar dari rumah bukan istri, tapi suaminya masih keluar dari rumah tersebut. Sekalipun rumah itu atas nama kita umpamanya, dan qadar Allah kita ceraikan istri tersebut, yang keluar rumah bukan istri, suaminya masih keluar rumah tersebut. Artinya betul cerai itu di tangan suami, tapi pada hakikatnya kalau itu terjadi, maka pukulan yang pertama itu diberikan kepada suami. Pergilah kamu dari rumah ini. Gak boleh dia tinggal di rumah tersebut. Suaminya mesti keluar dari rumah tersebut. Yang berikutnya, bukan hanya sekedar keluar dari rumah tersebut, sudah keluar dari rumahnya, seorang suami harus memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Wajib dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kala miris kita mendengarnya. Begitu mudah bagi seseorang untuk melepaskan ikatan pernikahan yang namanya cerai, dengan alasan adalah bahwa talak itu kan di tangan, bukan di tangan perempuan. Tetapi pada hakikatnya adalah betul cerai talak itu di tangan laki-laki, tapi sesungguhnya Islam mempersempit terjadinya perceraian tersebut. Islam mempersempit terjadinya perceraian tersebut. Alangkah mirisnya kita kadang-kala kaum muslimin rahimakumullah, dan kala anak satu, anak dua sudah cerai. Bukan kita tidak intelektual, bukan kita tidak sarjana, tetapi kita tidak memahami fikih tentang keluarga. Inilah pesan Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, tasawwadu qabla an tafaqahu. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga, kamu harus paham bagaimana fikih ketahanan rumah tangga tersebut. Harus paham bagaimana fikih keluarga tersebut. Sehingga memimpin keluarga dengan ilmu, bukan dengan cara emosi. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah, khususnya bagi kita laki-laki, harus memahami bagaimana fikih ketahanan keluarga. Bagaimana ilmu tentang keluarga, bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita seorang suami, seorang bapak, contoh dalam keluarga kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang itu dikatakan baik, ukurannya bukan di luar. Seseorang itu dikatakan baik apabila baik di mata anak dan depan istrinya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Orang yang baik itu, orang yang hebat itu bukan hebat di luar, kata Rasulullah SAW,
Tapi orang yang hebat itu adalah apabila istrinya dan anaknya memujinya. Dan kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan saya, kata Nabi, orang yang paling baik dengan keluarga saya. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, momentum hijrah tahun hijrah ini, mari kita menjadi ayah yang dibanggakan oleh anak-anak kita, seorang suami yang dibanggakan oleh istri-istri. Apa artinya kita gagah, hebat di mata orang lain, tapi tidak terpuji, tidak hebat di mata anak-anak kita. Ini juga doa Ibrahim alaihissalam sewaktu mendoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, ya Allah, contoh dalam ibadah di depan mata anak-anakku dan keluargaku. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allah